Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Sebelum menyimak video, marilah kita membaca Quran Surat Yusuf ayat 111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ulama Indonesia untuk dunia. Yang pertama, Abu Abdullah Al-Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal dengan nama Muhammad Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Kemudian beliau menjadi imam Masjidil Haram dan mendapat gelar Syahidul Hijaz. Beberapa karya Imam Nawawi diantaranya yaitu: yang pertama, Bahja Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Jami'ah Bayin Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf. Yang kedua, Sulam Al-Munajah Syarah Safina Al-Solah. Yang ketiga, Al-Taushi atau Fut Al-Habib Al-Gharib Syarah Fat Al-Qorib Al-Mujib. Yang kedua yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Kaviton, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuan Tasalamakari Goa, atau disebut dengan Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Beliau seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang ulama pemimpin agama dari pejuang yang berperan aktif dalam perlawanan melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-17. Salah satu di antara karya-karya Syekh Yusuf, karya yang paling terpopuler salah satunya yaitu Safinatun Najah. Yang ketiga yaitu Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Beliau dikenal sebagai ulama terkemuka dalam sejarah syiar Islam di Tanah Melayu. Beliau lahir di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1764 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Beliau juga disebut sebagai seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang atau dikenal sebagai guru pengajar Islam. Karya Abdul Somad diantaranya yaitu Kitab Hidayatus Salikin, Syiarus Salikin, Jahratul Murid. Yang keempat yaitu Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Romiri. Nama lengkapnya Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Romiri Al-Quraisy, populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Romiri. Beliau lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir,
wilayah Gujarat, India, dan beliau wafat pada 21 September 1637 Masehi. Beliau menjadi penasehat kesultanan hingga tahun 1644 Masehi. Karya Syekh Nuruddin bin Rani Ar-Roniri diantaranya itu: yang pertama, Kitab Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan; yang kedua, Durrat al-Faraid Bisyar al-Aqaid an-Nasafiyah; yang ketiga yaitu Sirat al-Mustaqim; yang kelima yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Nama populernya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Singkili, atau disebut dengan Singkil Aceh. Tahun lahir beliau adalah 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh tahun 1105 Hijriah atau 1603 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya, dan terkenal besar dalam penyebaran agama Islam. Beberapa karya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Yang pertama yaitu Kitab Tarjuman Al-Mustafid, yang kedua yaitu Muwais Al-Badi, dan yang ketiga yaitu Mir'at At-Tulab fi Ta'ayil Mawais Al-Badi, Rifat Al-Ahkam Al-Syariah li Malik Al-Wahhab. Yang keenam yaitu Syekh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Orang sering menyebutnya dengan nama Mbah Soleh Darat. Beliau merupakan seorang ulama besar di Jawa. Beliau dilahirkan di Desa Kedung Kampleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 Masehi. Beliau wafat di Semarang pada tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Maka dari itu, beliau disebut sebagai seorang ulama besar di Semarang, Jawa Barat, yang merupakan guru di pondok daerah Darat Semarang. Karya Syekh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani diantaranya yaitu: yang pertama, Terjemah Sabil Al-Abid ala Jauharo At-Tauhid; yang kedua, Lataif Toharo; dan yang ketiga yaitu Syarh Kitab Al-Hikam. Yang ketujuh yaitu Syekh Hamzah Al-Fansuri. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Fansur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil Aceh, Sibolga, Sumatera Utara. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Al-Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam atau di Thailand. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sastrawan. Pada abad ke-16, ia dikenal sebagai penulis pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Selain itu, Fansuri juga senang menulis puisi, sehingga ia juga dianggap sebagai penyair pertama yang dikenal di dunia Melayu. Karya Syekh Hamzah Al-Fansuri diantaranya yaitu: yang pertama, Syair Burung Pingai; yang kedua, Syair Dagang; dan yang ketiga yaitu Syair Perahu. Kemudian selanjutnya yaitu keteladanan yang dapat kita ambil dari para tokoh ulama di Indonesia. Yang pertama, kegigihan dalam menuntut ilmu. Kegigihan ulama tidak memandang jarak dan waktu yang sudah dilalui. Yang kedua, bersedia mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu merupakan bentuk pengamalan setelah menuntut ilmu. Yang ketiga, menghormati guru. Cara menghormati guru dapat dilakukan dengan menuliskan nama gurunya, mengucapkan terima kasih, dan mendoakan guru-gurunya dalam karya-karyanya. Dan yang keempat yaitu menghasilkan karya.
mencerdaskan umat, dan tersambungnya ilmu dapat juga dilakukan dengan menghasilkan karya. Nama saya Jessica Amelia Syafitri, NIM 2324110031, Prodi Pendidikan Agama Islam, bersama teman saya bernama Siti Nazia, NIM 2324110080, Prodi Pendidikan Agama Islam. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.